Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'i rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rezeki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan betul-betul diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan bernilailah kehidupan kita ini, dan itu juga menjadi amalan bekal yang terbaik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan betul-betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita diberi kekuatan, kesehatan, keberkahan, kemampuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah dengan baik, benar, bahkan menjadi amalan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kita beribadah, dan hanya kepada Allah pula lah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita, karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, dapat memberikan manfaat untuk diri, keluarga dan orang lain, dan dapat istiqomah hingga hembusan nafas yang paling akhir, insyaallah matinya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya kenapa? Ya karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insyaallah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya dan ilmunya, insyaallah muslim muslim yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal. Jadi kalau mau tabungannya banyak, ya baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak, dan juga baikin ilmu. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan, mengajarkan Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Jamaah sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kaji dari satu hadis Nabi
diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tapi ingat, saat ini kita ada di bulan Syawal. Bulan Syawal bukan bulan kemenangan, tapi bulan Syawal yang tepatnya adalah bulan peningkatan dan pembuktian serta mempertahankan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal soleh yang pernah kita lakukan, terutama di bulan Ramadan kemarin. Saudara seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada 6 amalan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang akan kita pelajarin ini. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma ma'nahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a aw tarku ma yaqulu aba'ukum. U'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a watruku aw tarku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-shalah wa sidqu wal afaf wasillah. Al-Bukhari. Ada 6 amalan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang mulia ini. Nanti jamaah sekalian juga bisa melihat di dalam hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab asidqu, bab kejujuran. Apa 6 amalan untuk menggapai surga? Yang pertama adalah wajib kita beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Ya, wajib beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkan Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Ya. Kemudian yang kedua, wajib kita meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum aturan syariat Allah. Yang ketiga adalah wa ya'muruna bis-shalah, mendirikan salat. Ya, mendirikan salat. Ya. Kemudian yang keempat adalah wasidqu, yaitu berlaku jujur kapanpun dimanapun kita berada. Yang kelima adalah al-afaf. Al-afaf ada yang mengartikan yaitu orang yang menjaga diri dari yang dilarang diharamkan oleh Allah, atau menjaga kehormatan dari hal yang dilarang diharamkan oleh Allah. Tapi makna yang lain al-afaf adalah yaitu orang yang mensucikan kalbunya, mensucikan jiwanya. Saya lebih cenderung kepada yang ketiga ini, tapi semuanya benar, yaitu al-afaf makna yang lain adalah orang yang mensucikan jiwanya, kalbunya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Begitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at, surat yang ke-79 ayat yang surat As-Sams. Ya, surat As-Sams itu surat yang ke-91 ayat yang ke-9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayat yang 10 dan 11. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Kemudian satu lagi yang keenam adalah, coba gantian dong dari jamaah, masa aku terus. Apa yang keenam? Wah, langsung pas saja. Yang keenam adalah yaitu wasillah. Wasillah artinya gemar bersilaturahim. Ya. Baik ya. Saudara seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan ridha Allah, wajib beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya. Inilah yang dikaitkan dengan tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti jamaah sekalian saya himbau untuk membaca surat Muhammad ayat yang ke-19 ini. Kalau kita memahami ayat ini, sebenarnya kita akan malu, merasa diri kita ini hebat, merasa diri kita baik,
apalagi merasa saya ini waliullah loh. Ya. Soal kemudian orang yang menganggap kita waliullah itu terserah dia. Karena janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Karena Allah sendirilah yang tahu sebenarnya kalian itu dalam keadaan bagaimana. La tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa diri kamu bersih, suci. Ya. Makanya janganlah kita sampai menjadi jatuh karena pujian sanjungan manusia. Ya. Bahkan sebenarnya Rasul mengajarkan jika ada orang yang memuji-muji, menyanjung dirimu, ingatkan dia. Ittaqillah. Ittaqillah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Pujilah Allah, sanjunglah Allah. Karena hanya yang maha suci yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang maha sempurna, yang maha kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang disanjung memuji-muji diingatkan seperti itu, dia tetap masih memuji-muji, ambil pasir siramkan ke wajahnya. Sampai seperti itu. Jamaah sekalian, artinya apa? Jangan pernah kita tertipu dengan amal kebaikan ibadah kita. Soal kita berbuat banyak kebaikan memang demikian perintah Allah Subhanahu wa taala. Pun Rasul menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik itu siapa? Yang memberikan kebaikan manfaat untuk diri, keluarga dan orang lain. Sebab nanti begini akan terjadi ketika kita disanjung-sanjung dianggap waliullah. Kalau kenyataannya benar ya alhamdulillah, tapi kalau enggak, apalah artinya pujian sanjungan manusia itu? Ketika kita berduduk, ketika kita bersamaan dengan teman-teman sahabat, anak kan waliullah, masa anak di belakang sih? Anak waliullah, masa saya di pinggir sih? Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika dia menyadari dirinya dengan konsep inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa, maka apa yang terjadi? Dia akan nyaman dimanapun berada. Ya. Karena ayat dari surat Muhammad 47 ayat 19 tersebut apa? Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk memohonkan ampun, memintakan ampun, memohonkan ampun untuk umatnya. Nah, ini sering terjadi di antara kita ketika sudah dipandang sholih, alim, kemudian orang melabeli dia adalah waliullah. Sampai juga orang yang setengah gila kalau menurut orang lain itu juga waliullah. Tapi dia adalah gila loh, begitu. Ya. Tapi dia gila. Ya, Allah alam sah. Yang ada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu membagi itu waliullah dengan wali syaitan. Ya, waliullah itu siapa? Yang jelas dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Siapa? Yang dia amal ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasul. Dia tidak mau menjalankan ibadah yang tidak ada tuntunan Rasul. Karena ini masalah ibadah ini jangan berkreasi. Berbuat inovasi. Kita hanya boleh kalau berkreasi itu, berinovasi itu wasilahnya. Gimana contohnya? Dulu di zaman Nabi nggak ada karpet, kita pakai karpet. Nah ini tidak ada masalah. Dulu azan tidak ada pengeras, sekarang pakai. Nah ini wasilah namanya. Tidak masalah. Tapi sholatnya sejak zaman Nabi sampai sekarang ya harus seperti Nabi. Sholat subuh ya 2 rakaat, ya maghrib 3 rakaat. Tidak boleh nama-nama kreasi. Ya. Kemudian jangan mencampur-campurkan pemahaman otaknya sendiri merasa pinter. Masa wanita kok tidak boleh sholat berjejer dengan laki-laki di depan? Ini apa menganggap wanita itu najis? Ini kan otaknya orang yang sudah dikuasai oleh iblis. Ini masalah ibadah. Ya. Kalau
setan itu merusak manusia kan dengan dua fitnah besar. Syaitan merusak manusia dengan dua fitnah besar. Apa itu? Fitnatus subhat dan fitnatus syahwat. Fitnatus subhat itu adalah kerancuan, keraguan-raguan, ketidakjelasan terhadap kebenaran Islam. Dia ragu, dia nggak yakin, dia nggak merasa puas. Masanya cuma gitu sih? Sehingga dia berkreasi, dia buat-buat sendiri. Ini lebih baik ini. Maka kata Imam Malik apa? Barang siapa yang menganggap ada ajaran, tuntunan, pemahaman yang dianggap lebih baik dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka sebenarnya orang tersebut sadar atau tidak sadar menganggap ajaran Rasulullah tidak sempurna. Dan orang seperti ini adalah sesat. Karena kalau orang boleh berkreasi dalam hal masalah agama, masalah ibadah, bukan wasilahnya ya, maka akan rusaklah. Ada 100 ustadz kiai membuat semua sholawat masing-masing, maka akan terjadinya 100 sholawat yang baru ya. Saudaraku seiman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, ketika kita memahami ayat, kaitkanlah dengan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran 31. Katakanlah ya Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikuti Rasul. Kata seorang ulama besar Hasan Al-Basri rahimahullah, mengikuti Rasul itu ya dalam ibadah, dalam keimanan, dalam akhlak, termasuk bagaimana berumah tangga, mencari nafkah, ya, bermuamalah, mengikuti Rasul. Itu baru dikatakan mengikuti Rasul. Dan jaminan garansi yang Allah berikan jelas, jika kita betul-betul hidup ini mengikuti tuntunan Rasul, kita berusaha bagaimana cari nafkah rezeki menurut tuntunan Rasul, membina rumah tangga mengikuti tuntunan Rasul, mendidik anak putra putrinya agar menjadi anak-anak yang baik, sholih, sholihah, cerdas, mandiri, berilmu yang benar, berakhlak mulia, faham Quran, menjadi pembela Islam. Ikuti tuntunan Nabi. Semua tutur kata bicara kita, bermuamalah kita, apalagi dalam masalah akidah dan ibadah, ikuti Nabi. Maka jaminan yang pertama adalah janji dari Allah, yuhibbukumullah, Allah akan cintai kita. Amin, itu dong. Amin. Lama banget ya. Dua jaminan garansi yang Allah berikan kepada kita jika ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasul. Yang pertama, yuhibbukumullah, Allah akan cintai kita. Amin. Amin. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Amin. Jadi ingin dicintai oleh Allah, beramallah, beribadahlah seperti ibadahnya Rasul. Ingin diampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan, beramallah, beribadahlah seperti ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian, jadi yang pertama itu fitnatus subhat. Jadi fitnatus subhat itu ditanamkan oleh setan, kerancuan, keraguan-raguan, ketidakjelasan, ketidakyakinan, menganggap Islam yang dibawa oleh Rasulullah, diajarkan Rasul nggak sempurna, kurang pas dan lain sebagainya. Itu namanya yang dirusak apa? Pikiran dan ilmunya, pemahamannya. Maka sekarang ini kita lihat banyak wong pinter tapi keblinger. Ya, makanya kalau kita perhatikan di dalam surat yang ke-45, surat Al-Jasiyah, ya, ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ila akhir ayat. Apa enggak kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai tuhannya, yang diikuti, yang ditaati. Maka itu akan menjadikan mereka sesat, disesatkan oleh Allah berdasarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Istilah kita wong pinter tapi keblinger, ya. Pinter. Makanya kata Ibnu Mas'ud, orang yang memahami agama yang sebenarnya bukan orang yang banyak bicara tentang agama, tapi hidupnya sesuai dengan aturan yang ada di dalam agama itu, ya. Tapi kalau kita lebih dari itu,
Orang yang betul-betul memahami Al-Quran bukan orang yang banyak bicara tentang Al-Quran, tetapi dia betul-betul ya mengamalkan aturan-aturan, perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Sami'na wa ata'na. Kemudian yang kedua adalah fitnatus sahwat. Fitnatus subhat, yang dirusak ilmunya, pikirannya, otaknya. Ya, adapun orang bisa saja selamat dalam fitnatus subhat tentang masalah ilmu, dia paham, tapi belum tentu dia bisa selamat kecuali atas pertolongan Allah, yaitu dengan fitnatus sahwat. Fitnatus sahwat itu yang dirusak hati. Ngerti zina itu haram, ngerti, dia nggak berzina, tapi dia jadi germonya. Dia ngerti judi itu haram, dia nggak main judi, dia hanya gelontorkan duitnya, apalagi bandarnya. Ya, artinya apa? Dia ngerti yang haram, dia tetap langgar. Padahal al halal bayin wal haram bayin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara halal dan haram itu umurun mutasabiat, umur yang subhat, perkara yang meragukan. Yang meragukan dapat tinggalkan. Apalagi ini yang haram. Kemudian jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita tergolong orang yang bisa mengamalkan wajib beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, tidak syirik, tidak mensekutukan Allah, maka di poin ini adalah yaitu yakini seyakinnya yang berat ibadah dengan benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya salah. Wong setan sendiri tidak pernah menyembah benda loh. Setan iblis itu tidak pernah menyembah benda. Nggak ada setan nyembah kuburan. Kok manusia malah nyembah kuburan? Mana orangnya? Nah, setan ketika dikutuk, setan iblis ketika dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya dilaknat oleh Allah, diturunkan, diusir dari surga itu apa? Bahasanya setan apa kan? Ya Allah, dengan kemuliaan kekuasaanmu, dengan kekuatan kekuasaanmu, kemuliaanmu, berikan aku kekuatan ya Allah untuk bisa menyesatkan hamba-Mu. Coba mengaku iblis itu. Jadi iblis setan tidak pernah menyembah namanya keris, pohon. Lah berarti kok manusia menyembah, meminta pertolongan kepada akik cincin. Sejak saya pakai akik cincin ini rasanya adem. Tuh jangankan gadis, wong emak-emak tua, janda-janda tua aja kalau ngelihat saya kelepek-kelepek. Enak masalahnya. Nauzubillah. Ya kita harus cerdas dong dalam hal ini ya. Jadi kesyirikan itu makanya apa? Terjadi bisa meyakini kekuatan selain Allah itu ada. Nah ini naudzubillah min dzalik. Ya. La haula wala quwata illa billah. Saudara kesimpulan Allah cinta pada kebaikan dan kebenaran dan selalu mengharapkan keridhaan Allah. Jadi kita akan terbebas dari kesyirikan. Di antaranya caranya adalah kita akan terbebas dari kesyirikan di antaranya dengan apa? Meyakini yang berat ibadah dengan benar hanya Allah Subhanahu wa taala, yang maha sempurna, yang maha hebat, yang maha kuat, yang maha pandai adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengabulkan doa adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuhkan penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang punya pahala, yang memberikan pahala adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki surga dan neraka adalah Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan seperti ini insyaallah akan menjadikan kita kuat dan mantap. Ya. Dalam satu riwayat jelaskan barang siapa yang selalu memperbaiki dan memperhatikan hubungan erat dekatnya dengan Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusan ibadahnya dan akhiratnya. Apalagi hanya masalah dunia ya. Apalagi hanya masalah dunia. Kemudian jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita lakukan hari ini insyaallah dengan niat yang baik, ke depannya insyaallah kita akan biasakan mungkin
pertengahan Syawal, karena kalau di awal-awal Syawal nampaknya tidak mungkin, teman-teman yang lainnya mungkin masih ada yang mudik. Jadi kita mengambil satu tradisi yang baik ya, yaitu Syawalan. Syawalan itu kalau di Jawa kan ya identik dengan kupat, dengan opor, dengan ya lainnya ya teman-temannya itulah begitu. Tapi kita Syawalan ini bukan hanya itu, bukan untuk makan-makan, tapi untuk mengingatkan tentang pentingnya silaturahim, tentang pentingnya ukhuwah, tentang pentingnya diri kita bersyukur kepada Allah ya. Yang tadinya mudik balik lagi itu alhamdulillah, karena ada juga kan yang kemarin itu dia mudik nggak kembali lagi ya, ternyata Allah matikan di tempat dia berkunjung, padahal dia ya